Pria yang masa mudanya merupakan tentara angkatan perang Turki bernama Mustafa, lahir pada tahun 1951 dan sudah mengalami kegagalan dalam pernikahan pada tahun 1975 dan 1982. Hal tersebut dikarenakan ternyata Bapak Mustafa merupakan pribadi yang temperamental dan suka bersikap kasar kepada mantan istrinya dulu. Bahkan dia sempat dipenjara selama 3 bulan pada tahun 1983 karena kasus KDRT. Bukan hanya itu, dirinya juga diberhentikan dari ketentaraan karena kecanduan narkoba dan suka mabuk-mabukan. Setelah mengikuti rehabilitasi, nampaknya Bapak Mustafa ini mulai bertobat. Kemudian menikah lagi pada tahun 1989 dengan seorang wanita yang bernama Gulden. Dia lebih muda 15 tahun dibandingkan Pak Mustafa. Gulden merupakan wanita yang ramah dan baik, serta bekerja pada klinik kecil sebagai perawat. Sedangkan dengan tabungannya dari masa lalu, akhirnya Pak Mustafa ini membuka bengkel mobil kecil-kecilan. Putri pertama mereka lahir pada tahun 1991, diberi nama Gulnur. Dia mengikuti jejak ibunya untuk menggeluti dunia medis. Anaknya pintar dan pada tahun 2018, Gulnur lulus dari Fakultas Kedokteran yang ada di Antalya. Dia juga kemudian aktif dalam berbagai kegiatan sosial untuk membantu orang-orang yang gak mampu bayar rumah sakit, serta membuka shelter bagi para tunawisma yang kelaparan di daerah sekitaran Antalya. Orangnya sangat berani bersuara dan khususnya bagi kaum wanita yang sering ditindas. Sementara Gulnur punya seorang adik cowok yang bernama Karim yang 2 tahun lebih muda darinya. Dia tinggal di kota lain yaitu Ankara dan bekerja pada suatu perusahaan jasa telekomunikasi. Jika kita flashback sedikit, sebenarnya sang ayah Mustafa mulai kembali pada sifat kasar sejak anak-anaknya beranjak remaja. Hal tersebut dikarenakan usaha bengkelnya pada tahun 2005 mengalami kemunduran dan kurang laku. Jadi dia kembali pada kebiasaan lama, yaitu mabuk dan mengkonsumsi narkoboy. Makanya kemudian dia suka memukul istrinya Gulden serta anak-anaknya, apalagi kalau udah nggak punya uang dan maksa minta kepada sang istri. Mintanya pasti dengan cara yang kasar ya. Hal ini beberapa kali membuat istri dan anak-anaknya sempat kabur ke rumah nenek mereka. Namun, masih balik lagi mengingat Gulnur dan Karim masih butuh seorang ayah dalam perkembangannya. Saat anak-anaknya mulai tumbuh dewasa dan udah bisa cari uang sendiri, nampaknya justru Pak Mustafa ini makin manja dan sering minta duit. Awalnya dikasih, namun kelihatannya nggak pernah cukup. Berapapun uang yang diberikan untuk kebiasaan jelek ayahnya, mereka juga katanya beberapa kali menyumbangkan tabungannya untuk sang ayah, guna dijadikan modal untuk usaha bengkelnya. Tapi memang belum rezeki, selalu aja modalnya habis dan usaha tersebut tidak bisa membuahkan hasil apa-apa. Apalagi sejak tahun 2015, Gulnur ini tinggalnya di Antalya sambil meneruskan kuliah dokternya, dan Karim pindah ke Ankara untuk bekerja. Tinggal Mustafa dan istrinya Gulden berdua saja. Makin sering deh, itu ibunya dipukul hanya karena nggak mau ngasih uang. Bukan hanya itu, Gulden juga sering disuruh berpura-pura sakit supaya kedua anaknya mau mengirimkan uang untuk kebutuhan mabuk sang ayah. Tentunya, lama-kelamaan sang ibu capek juga. Gajinya sebagai perawat hanya bisa memenuhi kebutuhan bulanan mereka. Tapi dia juga nggak enak untuk membebankan kedua anaknya supaya transfer uang untuk bapak mereka. Makanya, Ibu Gulden selalu menolak kalau disuruh minta duit. Tapi yang ada, Pak Mustafa malah sering ngamuk dan enggak segan untuk main kaki dan tangan. Karena sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan suaminya, akhirnya Ibu Gulden menceritakan keluh kesahnya kepada Gulnur dan Karim. Awalnya mereka sampai pulang dan membicarakan hal tersebut langsung kepada sang ayah. Tapi yang ada, Pak Mustafa malahan marah bahkan berani memukul Gulnur dan Karim. Hal tersebut terjadi selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, membuat sang ibu memutuskan untuk bercerai dan disetujui kedua anaknya. Walaupun sudah sampai ke meja hijau, nampaknya Mustafa ini nggak ikhlas untuk bercerai lagi.
Sidang pertama pada bulan Februari 2019 hasilnya belum final. Pria itu mengamuk di pengadilan karena dia bilang uangnya dulu sudah habis untuk membantu biaya pendidikan istrinya untuk jadi perawat, serta untuk membiayai kehidupan anak-anaknya sampai besar. Pak Mustafa meminta uangnya dikembalikan sebesar 1 juta lira atau sekitar 14 miliar rupiah. Baru deh dia ikhlas bercerai dan juga berpisah dari istri dan putra-putrinya. Tentunya, hakim kemudian melakukan penundaan sidang cerai tersebut. Namun setelahnya sang istri Gulden tidak kembali ke rumahnya. Putrinya Gulnur sengaja membawa sang ibu ke tempat kerabatnya di Antalya demi keamanan. Dia takut ayahnya akan semakin mengamuk dan melukai sang ibu. Setelah sidang pertama itu, tentu saja ayahnya nggak tahu di mana keberadaan ibu mereka. Pak Mustafa makin kesal karena dia kan nggak punya kerjaan, nggak punya uang dan sekarang tinggal sendirian. Jangankan untuk mabuk, buat makan saja sudah susah. Dia coba menghubungi istrinya tapi nggak bisa. Anak-anaknya juga nggak ada yang mau ngangkat teleponnya. Semakin naik pitam deh itu bapak. Hal ini kemudian membuat Mustafa berangkat ke kota Antalya dan mulai mencari sang istri. Dia datang ke apartemennya Gulnur, tapi istrinya nggak ada di sana. Putrinya itu terus mengatakan bahwa dia nggak tahu di mana ibunya berada. Nggak habis akal, dia pun mulai menaruh GPS kendaraan di bawah mobilnya Gulnur supaya mempermudah siapa tahu bisa membantu melacak tempat di mana ibu Gulden disembunyikan. Pak Mustafa memang punya alat GPS mobil dari bengkelnya dulu. Tapi beberapa hari mengikuti arah gerak mobil anaknya, sepertinya dia tidak berhasil menemukan sang istri. Gulnur berangkatnya cuma ke klinik tempat dia bekerja dan ke apartemen. Tidak ada tempat lain dan itu bikin ayahnya kecewa karena duitnya udah benar-benar habis. Sampai pada hari Kamis 20 Juni 2019, dikatakan saat itu Gulnur akan berangkat ke kota Balikesir di kampung halamannya. Namun, bukan untuk pulang ke rumah ayahnya, melainkan ke tempat warga di daerah pinggiran, guna kegiatan pengobatan. Gulnur saat itu berangkat bersama dua orang temannya yang bernama Milaik dan juga Ebru. Mereka menggunakan mobil Gulnur dan melaju sejak jam 8 pagi. Karena arah GPS kali ini menunjukkan tempat yang agak berbeda, sang ayah Mustafa mulai mengikuti mobil mereka sebab dikira akan menuju ke tempat persembunyian sang ibu Gulden. Di tengah perjalanan, mereka sempat berhenti di SPBU dan Gulnur sempat cekcok dengan ayahnya di sana. Di depan banyak orang, Gulnur bilang dia akan melakukan perjalanan dinas dan tetap tidak memberitahu di mana sang ibu berada. Ayahnya sempat marah dan teriak, namun ditinggalkan sama Gulnur begitu saja. Sang ayah semakin geram dan emosi. Dia mengejar mobil Gulnur sampai tiba di suatu dataran tinggi yang bernama Tanjakan Afran yang agak sepi daerahnya. Disitulah sang ayah memepet terus mobilnya Gulnur dan didorong ke pinggiran aspal. Karena lagi sama-sama ngebut, mobil Gulnur terdorong keluar jalan dan sedikit menabrak bebatuan besar. Saat berhenti itulah kemudian sang ayah turun dari mobilnya, menuju ke mobil Gulnur sambil membawa pistol dan menarik rambut putrinya itu serta menyeretnya keluar dari mobil. Baik Milek dan juga Ebru yang ketakutan tetap meringkuk di kursi belakang sambil mengintip dari jendela mobil. Saat itu Gulnur dengan menangis sambil tiduran di tanah tetap mengatakan nggak tahu di mana ibunya berada. Sang ayah langsung melepaskan peluru ke arah putrinya itu dari jarak dekat. 20 peluru terlepas dan 11 diantaranya mengenai kepala Gulnur. Dokter muda itu menghembuskan nafas terakhirnya di TKP di usianya yang ke-28 tahun. Kemudian Mustafa berjalan kembali ke dalam kendaraannya, memutar mobilnya lalu dengan sengaja melindas tubuh Gulnur. Kemudian kabur sejauh mungkin. Saat itulah Milek dan Ebru langsung menelpon polisi. Tentunya dari keterangan dua temannya Gulnur, polisi di Balikesir akhirnya langsung melakukan pencarian ke tempat kediaman Bapak Mustafa. Dari penggerebekan di sana, polisi berhasil menemukan banyak senjata api. Namun Pak Mustafa tidak ada di rumah.
Setelah melakukan penyisiran dan atas bantuan warga sekitar, pria tersebut baru berhasil ditangkap sehari setelahnya di rumah salah satu kerabat yang berjarak 3 blok dari kediamannya. Tanpa perlawanan dan hanya mengatakan bahwa dia tidak menyesali perbuatannya. Anehnya lagi, sampai saat ini mobil yang digunakan di hari kejadian tidak pernah ditemukan. Tapi senjatanya berhasil didapat di daerah bebatuan yang tidak jauh dari TKP. Kesedihan ternyata sangat dirasakan oleh sang ibu Gulden dan adiknya Karim. Mereka sangat kehilangan karena selama ini Gulnur sosok yang sangat baik dan bertanggung jawab. Dia selalu berusaha melindungi keluarganya, bahkan niat menyembunyikan ibunya adalah rencana Gulnur. Karena dia tahu sang ayah sangat tega dan dia nggak tahan jika sang ibu harus menerima siksaan fisik dari ayahnya itu. Sayangnya, rencana ini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu nyawanya sendiri. Gulnur terkenal suka menolong dan berjiwa dermawan di kalangan teman-teman kerjanya dan kampusnya. Bahkan saat acara pemakamannya, ada ribuan orang yang datang. Sehari setelahnya, pihak kampus juga membuat acara khusus untuk mengenang kepergian gadis itu. Juga diputar sebuah video saat Gulnur memberikan pidato di hari wisudanya yang dikhususkan untuk sang ibu Gulden. Ternyata pihak kepolisian dengan mudah berhasil mengumpulkan bukti dan saksi untuk kejadian tersebut. Pak Mustafa nggak bisa berkutik apa-apa karena langsung ada 2 teman Gulnur saat itu. Dan DNA-nya juga di TKP. Pria itu terus menyalahkan istrinya yang dianggap menjadi penyebab utama semua kejadian ini. Dia bilang jika sang istri nggak ngumpet dan mau pulang, pasti segalanya tidak akan terjadi. Dia pun meminta polisi menangkap juga ibu Gulden sebagai dalang utamanya. Tapi tentu saja itu semua ditolak polisi. Istrinya justru melakukan hal yang tepat dengan menghindari suami yang suka main tangan. Sebelum disidangkan atas kejahatan terhadap putrinya sendiri, sidang untuk perceraian Pak Mustafa dan Ibu Gulden dilaksanakan dulu pada bulan Juli 2019. Saat itu, Ibu Gulden sempat marah kepada hakim yang menangani kasusnya karena terlalu lambat dalam mengambil keputusan untuk sidang cerai. Buat apa harus menyanggupi permintaan Pak Mustafa tentang pembayaran segala yang dia telah keluarkan untuk menafkahi anak dan istri? Selama ini harusnya hukum juga tahu bahwa itu kewajiban kepala rumah tangga. Nggak usah pakai dipertimbangkan segala. Nggak mungkin anak kecil disuruh menafkahi dirinya sendiri. Harusnya negara tahu hal tersebut. Saat itu hakim sempat marah dan mengusir Ibu Gulden dengan pernyataan itu. Namun pengacara meminta maaf dan sidangnya pun dilanjutkan. Perceraian keduanya selesai pada tanggal 28 Juli 2019 dan Pak Mustafa tidak mendapat uang sepeser pun dari anak dan istrinya. Sementara sidang untuk hilangnya nyawa Gulnur, lagi-lagi Pak Mustafa membuat ulah dengan menyatakan dirinya tidak bersalah. Awalnya dia mengaku saat itu dia sedang berada di bawah pengaruh alkohol dan tidak menyadari perbuatannya. Namun karena diancam bakalan dihukum berat, dia merubah lagi ceritanya dengan mengatakan semua karena sang istri Gulden yang bersembunyi dan telah mempengaruhi anak-anak mereka untuk membenci dirinya. Pak Mustafa bilang bahwa sang istri telah menceritakan hal yang membuat dia dan putrinya saling membenci. Sampai semuanya terjadi, dia menyatakan 100% tidak bersalah. Namun jaksa berhasil membuktikan bahwa selama ini justru Pak Mustafa yang telah melakukan KDRT dengan hasil visum di mana terdapat banyak luka pada tubuhnya Gulden karena perbuatannya. Justru Pak Mustafa terbukti dengan sangat rencana ingin melenyapkan nyawa istri dan anak-anaknya dengan selalu membawa senjata kemana-mana. Walaupun terus-menerus menyalahkan istrinya dan seakan melawan persidangan, pada 6 Januari 2022 di Pengadilan Tinggi, pihak hakim dan juri akhirnya tetap menyatakan bahwa Pak Mustafa bersalah atas beberapa kejahatan, yaitu menghilangkan nyawa putrinya, kepemilikan 2 senjata api yang tidak sah, KDRT, dan pengancaman 2 teman Gulnur yaitu Milek dan juga Ebru. Keputusannya tindak kejahatan tingkat 1 dan dihukum penjara seumur hidup tanpa boleh bebas dengan jaminan sampai kapanpun. Bagaimana menurut kamu?
Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar kedepannya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Ketemu lagi di video selanjutnya ya guys. Bye.